Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Waludin, saya dari kelas 11. Saya akan menceritakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk dari 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis sebagai diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang 10 orang sahabat beliau yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar As-Siddiq di surga, Abu Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, dan sahabat Nabi yang lainnya di surga. Pernyataan Nabi SAW itu mengisyaratkan dengan jelas betapa kemuliaan ke-10 sahabat beliau itu. Hingga akhir hayatnya mereka setia mendampingi perjuangan Rasulullah SAW serta mendukung syiar Islam dengan banyak cara. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Sebagai disebut hadis di atas, lelaki itu lahir dengan nama Amir bin Abdullah, sama seperti Nabi SAW. Ia berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah. Saat dewasa, perawakannya tinggi, agak membungkuk dan tidak gemuk, wajah cenderung cekung, jenggotnya tipis. Riwayat tentang dirinya ketika masih non-muslim cukup jarang dijumpai, walaupun tokoh tersebut berasal dari suku Quraisy. Barulah sesudah ia memeluk Islam, banyak perawai menuturkan tentangnya. Abu Ubaidah menjadi muslim hanya selang sehari setelah Islamnya Abu Bakar. Dia As-Siddiq lah ia pertama kali mendengar tentang ajaran tauhid yang dibawa Nabi SAW bersama dengan Abu Darrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'ud, dan Al-Arkam bin Abil Arkam. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah selalu setia mendampingi Nabi SAW dalam menyebarkan risalah Islam. Sejak saat itu Abu Ubaidah selalu setia mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan risalah Islam. Tidak sedikit pun rasa ragu dalam dirinya untuk membela Rasulullah SAW, baik pada masa sebelum maupun sesudah hijrah. Ia ikut bersama umat Islam berpindah dari Mekah ke Madinah sejalan dengan arahan Mustafa. Berbagai medan jihad diikutinya, termasuk perang Badar. Dalam banyak momen dirinya tampil menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Pernah dalam sebuah pertempuran perang, Nabi SAW mengkok ujungnya yang tajam menghujam dan sampai-sampai mematahkan gigi beliau. Abu Ubaidah segera melepaskan benda sempit itu dari kepala beliau. Sahabat
sahabat dari golongan muhajirin ini berkaitan dengan sebab turunnya Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Waktu itu perang Badar terjadi. Abu Ubaidah berjumpa dengan ayahnya sendiri yang berada di pihak musuh Islam. Sebelum duel berlangsung, tutur Abdullah bin Saud, sang ayah, menantang anaknya itu. Dalam duel itu, Abu Ubaidah berhasil membuat bapaknya terpojok. Sang ayah menantang anaknya itu. Dalam duel ini, Abu Ubaidah berhasil membuat bapaknya terpojok. Lalu ia pun menghabisinya. Terkait itu, turunlah ayat tersebut. Firman Allah SAW, ini antara lain berarti engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Kemudian Abu Ubaidah ditandai dengan besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepadanya, seperti dinukil dalam Sunan Tirmizi. Pernah suatu ketika Abdullah bin Syakik bertanya kepada Ummul Muminin Aisyah, siapakah dia antara para sahabat Nabi SAW yang paling beliau cintai? Abu Bakar, jawab Aisyah. Siapa lagi? Umar, katanya. Kemudian siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ucapnya. Siapa lagi? Tanya Abdullah. Kembali. Tetapi Aisyah hanya diam. Nabi SAW pernah memujinya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, di hadapan banyak orang. Nabi SAW pernah memujinya di hadapan banyak orang. Pernah suatu hari para utusan kaum Najran menghadap